untuk pembiayaan Pak gitu ya. Dulu awalnya ITB itu ada hibah Pak, inisiatif itu sekitar 2 tahun 3 tahun lalu gitu ya. Jumlahnya kecil ya, sekitar 30 juta per course gitu ya. Kita pilih dari masing-masing fakultas itu perwakilan yang mereka kemudian akan mengupload bahan materinya dengan blended learning ini, menguji cobakan trial. Nah dari hasilnya ternyata gitu ya sudah jadi gitu ya jalan. Nah orang tadi yang kemudian menjadi pengguna hibah, dia itu merasakan manfaat dari adanya sistem ini. Semester berikutnya ditugaskan mengambil mata kuliah yang berbeda, akhirnya dia create lagi. Kemudian beliau juga kemudian ngajak teman-temannya create lagi gitu ya. Jadi hanya pada saat itu ITB memberikan hibah pembelajaran. Gitu. Tahun berikutnya gitu kan, nggak tahu kemudian sampai dengan 2 tahun terakhir ini masih belum ada lagi Pak. Tapi e-learningnya jalan terus gitu, karena ada orang yang kemudian merasakan manfaatnya. Jadi nilainya ya sekitar segitu gitu ya, itu hanya khusus untuk Bapak dan Ibu dosen. Kemudian untuk yang apa Pak tadi Pak, yang kedua Pak? Dorongan dosen. Sebenarnya kami berharap keluar policy Pak, kebijakan dari ITB mewajibkan setiap dosen menyiapkan bahan materinya secara e-learning ini. Tetapi kemudian ITB sendiri melihat bahwa ketersediaan infrastruktur pada saat itu ya, itu katakanlah belum siap lah. Servernya juga kita masih menggunakan desktop, kemudian juga sistemnya aplikasinya juga kita menggunakan open source dan seterusnya. Akhirnya ditunda Pak. Baru kemudian gitu ya di Renstra ITB itu sudah mulai ada rancangan ke arah pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah dengan menyiapkan S2 program pembelajaran jarak jauh. Jadi S2 PJJ gitu. Karena kita diminta juga Dikti gitu ya untuk memang menyediakan aksesibilitas kepada orang-orang yang tidak bisa datang ke kampus ITB untuk tetap bisa mendapatkan degree ITB. Prosesnya perencanaan Pak. Jadi belum sampai ke tataran penerapan. Kemudian berikutnya, adakah kaitannya antara peningkatan nilai ya, kenaikan ini. Nah kami survei Pak, untuk di blended learning ini gitu kan, dampaknya ada. Walaupun mungkin secara signifikan gitu ya, itu belum terlalu drastis lah sesuai yang diharapkan. Tapi secara pembiasaan, biasanya mahasiswa itu sebelum masuk kuliah itu belum belajar dulu gitu ya. Nah mereka ketika dengan adanya blended learning ini, harus mengerjakan pretest gitu ya. Ketika pretest ada yang belajar dulu, ada yang ngaduk minimal gitu kan, pada saat di kelas mereka sudah siap dengan bahan materinya. Itu Pak. Ya, datanya itu kami ada gitu kan, beberapa presentasi hasil dosen hibah gitu ya. Itu kami simpan gitu. Oke, baik barangkali itu dulu. Yang lain barangkali ada pertanyaan? Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Yadi wabarakatuh. dari TASS. Itu Pak, toolsnya boleh di copy ya Pak ya? Boleh minta Pak. Silakan Pak. Yang kedua, saya rencananya mau kerja bareng dengan Pak Pikir, mengembangkan e-learning untuk mata kuliah bahasa Inggris. Nah, kita di sini justru menitik beratkannya pada speaking Pak, berbicara gitu. Nah, kalau di sini kan tadi toolsnya tuh si mahasiswa cenderung melihat saja ya Pak ya. Ada nggak sih tools yang membiarkan mahasiswa itu bisa berinteraksi dengan materi e-learningnya gitu, terutama masalah speaking gitu. Apakah merekam audio atau seperti apa? Oke, menarik Pak. Kami itu pada tahun 2009 itu mencoba mengembangkan lab bahasa berbasis Moodle Pak. Sebenarnya itu toolnya ada gitu ya. Toolnya itu di moodle.org itu ada plugin yang disediakan. Jadi Moodle sendiri itu adalah aplikasi open source, tersedia sekian banyak tool yang bisa kita gunakan, bisa kita pilih. Salah satunya adalah sound recorder. Jadi mahasiswa bisa ngobrol dengan mikrofon dia rekam, kemudian hasilnya langsung tersimpan di server. Hanya untuk menginstalkannya ini nanti gitu kan itu butuh berkomunikasi dengan bagian admin, apakah itu nanti akan dibolehkan atau tidak gitu. Kalau toolnya ada gitu. Untuk merekamnya juga tersedia gitu. Jadi evaluasi nanti hanya Bapak nanti harus agak rajin mendengarkan gitu ya, mendengarkan masing-masing hasil tugas yang diberikan gitu ya. Kemudian kriteria lulusnya itu Pak. Nah itu yang saya pikir perlu untuk diinikan. Ada Pak toolnya. Oke, ada yang lain? Oke, saya tidak berhasil mendapatkan sinyal yang cukup gitu ya.
Biasanya kami Pak untuk kebutuhan bandwidth itu membuat standarisasinya adalah HSDPA-nya modem atau HP. Dengan standarisasi ini maka setiap mahasiswa yang dia punya HP gitu ya, itu pastinya bisa akses ke sistem pembelajaran. Nah itu kita pantau gitu ya. Jadi sebenarnya itu kebutuhan bandwidth dari mahasiswa kecil. Yang butuhnya itu adalah ke arah servernya gitu. Servernya harus menampung kalau ada 1000 concurrent user, masing-masing itu targetnya adalah 128 gitu ya, maka kita butuh 1 mega atau 2 mega dedicated langsung ke servernya. Kalau mahasiswa cukup 100 kbps atau juga 256 biasanya kita standarnya gitu ya, dan itu jangan yang putus-putus gitu kan. Tapi kalaupun putus-putus dengan skema pengembangan konten tadi, maka mahasiswa bisa mengulang dari terakhir dia mengakses ke bahan pembelajaran. Oke, barangkali ada yang lain gitu ya. Secara umum sih sudah punya gambaran gitu ya, mudah-mudahan tinggal nanti proses selanjutnya adalah bahan materi ini silahkan dikopikan gitu ya, dilatih juga gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita lanjut, kita diskusikan. Lalu kita sampai jam berapa? Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi gitu ya beberapa paparan sharing dari saya gitu, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang proses gitu ya. Untuk ke depan nanti penyusunan barangkali ada dokumen yang harus disiapkan untuk penyiapan pembelajaran e-learning di Universitas Telkom. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.